history. Oke, langsung aja teman-teman. Seperti biasa kita search dulu. Lalu ada guys, welcome back to sekolah Tangga. Kita juga bisa melihat panduannya. See you, goodbye. Oke, halo guys, welcome back. Nama saya Nicholas masih Tanggang. Oke, sekarang kita sudah sampai pada lab yang terakhir pada mode pertama, yaitu lab Monitor and Manage System Resources in Windows. Oke, kita langsung aja mengerjakan lab ini. Oke, di lab ini ada terbagi menjadi 3 part. Part yang pertama adalah starting and stopping the routing and remote access service. Part yang kedua adalah working in the computer management utility. Part yang ketiga adalah configuring administrative tools. Oke, recommended resource-nya ada Windows PC with internet access seperti biasa. Oke, kita masuk pada part yang pertama. Starting and stopping the routing and remote access service. Di sini kita akan mengeksplor apa yang terjadi ketika service itu berhenti dan ketika service itu akan berjalan. Di part ini juga kita akan menggunakan routing dan remote access service sebagai contoh dari service-nya. Service ini akan mengallow the local device to become a router or remote access server. Oke, yang pertama kita diminta untuk membuka control panel. Oke, control panel. Ini udah control panel. Oke, kita udah buat menjadi small icon ya. Oke, small icon. Kita buat split screen agar lebih mudah. Lalu kita diminta untuk mengklik Network and Sharing Center. Network and Sharing Center. Oke, ini kita klik. Oke, next tadi kita sudah change ya. Di sini ada change small icons-nya menjadi large, menjadi small. Kita buat small aja agar lebih mudah. Oke, lanjut. Klik change adapter settings. Change adapter settings. Ini dia, kita klik. Reduce the size. Oke, kita reduce. Oke, segini cukup. Oke, seginilah. Oke. Terus setelah kita reduce size, kita leave it open. Kita leave it open sudah. Kita buka administrative tool. Kita balik ke control panel tadi. Di sini administrative tool itu namanya nih ya guys, Windows Tools. Pencet. Oke, kita ubah ke list dulu. Oke. Agak lebar dulu. Oke, lalu kita diminta untuk double klik yang performance monitor icon. Oke, yang ini ya, performance monitor icon. Kita double klik. Oke, sebentar. Kita buat kecil agar kita juga bisa melihat panduannya. Oke. Setelah itu in the performance monitor window, kita make sure dulu nih performance monitornya itu under monitoring tool. Oke, benar ya di sini ya. Under monitoring tool. Terus klik the freeze display. Kayak gini ya. Kita klik monitor performance monitor. Terus kita klik freeze, nih freeze. Setelah itu kita right click the graph and select clear to clear the graph. Oke, kita klik kanan di sini. Ini kan grafiknya. Kita klik kanan. Kita pencet clear. Oke. Leave this window open. Oke, sama. Tetap terbuka. Navigate to administrative tool. Oke, tadi Windows tool. Administrative tool. Oke. Terus kita diminta untuk membuka services. Where is services? Oke, this is services.
Oke. Ini services kita kecilkan. Oke. Terus kita diminta untuk mencari routing and remote access. Oke, seperti biasa kita list namanya dulu agar tersortir. R router. Ini ya routing. Double klik. Terus kita diminta untuk select manual. Oke, kita buat ini manual ya. Kita buat type-nya manual. Oke. Sudah. Dan klik apply. Oke. Kita oke. Oke, the start button is not active. Do not click the start button yet. Leave this window open. Oke, kita leave this window open. Kita menuju ke performance monitor window. Oke, performance monitor window tadi ini. Terus kita klik the unfreeze display icon. Oke, unfreeze kita klik. Klik the routing remote access properties. Kita balik lagi ke routing tadi. Ke routing and remote access properties. Oke, di sini ya. Benar. Kita sudah balik ke sini. Ke routing. Terus to satisfy klik a start. Oke, kita klik ke start. Oke, sudah selesai. The routing window now shows the stop and the pause button aktif di sini ya, ada ya. Oke, kita leave lagi this window open. Oke. Kita balik lagi ke network connection. Tadi ada network connection. Oke, di sini. Nah, ternyata ada koneksi baru ya. Tadi awalnya hanya 4, sekarang ada 5. Oke. What change appear in the window after starting the routing and remote access service? Oke, ada tambahan WiFi ya, adapter ya kita bilang ya, adapter. Itu adapternya namanya incoming connections local area connection network configuration. Oke, setelah itu kita balik lagi ke remote and access properties. Oke, kita balik lagi ke sini. Terus kita klik stop. Kita klik stop. Sudah stop. Oke, sudah di stop. Terus kita balik ke network connection window. Dan ternyata koneksi yang ini menghilang. Incoming connection local areanya hilang. Kita lihat dulu sini ya. Jadi jawabannya oke, displayed benar, displayed. Sini is not longer displayed. Oke, benar. Lupa kita bilang hilang tadi. Kita balik lagi ke performance monitor. Oke, kita freeze displaynya. Kita freeze untuk stop recording dari grafik ini. Terus kita lihat nih, which counter is being recorded the most in the graph. Ini ya, processor time, persen processor time. Ini ya. Oke, benar. Klik the change graph type drop down menu, select report. Oke, ada di sini. Kita select yang report. Nah, ini change-nya sudah berubah ke report view. Terus pertanyaan adalah what values are displayed by the counter? Yang displayed adalah processor information. Kita enter ya. Processor
time yang totalnya adalah 0,864. Oke. Tergantung ya, ini semua tergantung dari laptop atau device kita masing-masing, tergantung praktek kita masing-masing. Kalau di device saya itu adalah 0,864 ya teman-teman. Oke, next kita klik lagi di balik lagi ke routing and remote access properties. Oke, di sini kita klik. Oke, lalu kita ubah lagi ke disabled dan klik OK. Oke. Klik the service window. Ini ya, ini the service window. Terus pertanyaan adalah what is the status of and startup type for routing and remote access? Oke, buat statusnya di sini, ntar kita buka aja. Statusnya di sini nggak ada. Terus startup type-nya adalah disabled. Oke, kita tulis aja. Statusnya nggak ada itu berarti kita bisa bilang apa ya? Blank ya, blank. Statusnya blank. Terus startup type-nya disabled. Oke. Next, kita diminta untuk klik the performance monitor. Kita balik lagi ke performance monitor. Oke. Terus klik unfreeze display. Oke, kita klik unfreeze display. Terus kita close all open windows you opened during step 1 of this lab. Jadi kita close semua ya. Close. Oke, kita lanjut ke part yang kedua, yaitu working in the computer management utility. Oke, computer management itu digunakan untuk memanage local or remote computer. Nah, tools ini itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada system tools, kedua storage, dan yang ketiga adalah services and applications. Oke, yang pertama kita minta untuk membuka control panel, lalu administrative tools, lalu kita klik computer management. Oke, control panel. Lalu kita diminta untuk membuka administrative tool. Administrative tools itu di sini adalah Windows Tools. Windows Tools. Oke, ini ya. Terus diminta untuk membuka computer management. Setelah membuka computer management, sebentar kita split aja. Oke. Setelah kita diminta untuk membuka computer management, kita diminta untuk membuka event viewer, lalu kita buka yang Windows Logs. Select yang sistem. Oke, di sini kita diminta untuk mencari event for routing and remote access. Kita disuruh mencari 4. Oke, kita cari. Di sini ada 1. Oke ya, ini 1. Event properties. Lalu kita cari lagi. Di sini warning. Ini 2. Oke. Cari lagi sampai 4. Sepertinya di sini saya menemukan 2. Sebentar, saya coba cari lagi. Oke, di sini ada 2. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Terus dia bilang, pertanyaannya adalah what are the description for each of the 4 events? Oke, deskripsinya itu ini. Tergantung dari komputer kalian masing-masing ya. Sudah close. Oke.
Lalu kita diminta untuk close all open windows yang sudah kita kerjakan pada part kedua. Kita close. Oke. Oke, kita lanjut ke part ketiga. Part yang terakhir adalah configuring administrative tools. For the rest of this lab, we will configure advanced administrative tool features and monitor how this affects the computer. Oke. Sama, kita masih diminta untuk membuka control panel. Oke, kita buka control panel. Kita open. Seperti biasa. Kita buka administrative tools. Ini ya. Performance monitor. Is performance monitor. Oke, sudah. Di sini kita kecilin. Oke, maaf. Oke, the performance monitor Windows opens. Expand data collector sets. Right click user define and select new data collector set. Oke, kita expand data collector sets. Kita right click the user defined. Right click ya. Terus select new data collector set. Setelah itu kita diminta untuk merename dengan nama memory logs. Kita paste. Check the box, check the performance counter box dan klik next. Oh, sebelum itu kita ini dulu, select create manually advance. Oke. Next. Terus tadi kita cek performance counternya. Oke. Kita next. Terus kita in which performance counters would you like to log? Window, klik add. Oke, add. Oke, saya menunggu. Terus kita cari lokasi dari memori, lalu kita expand memori M. Cari ya, teman-teman. Memori. Oke, ini memori kita expand. Lalu select available MB bytes. Terus kita klik add. Oke, setelah itu you should see the available MBytes added in right pane. Oke, sudah ada di sini. Klik OK. Terus set the sample interval field to 4 seconds. 4. Klik next. Nah, di mana sih kita bakal menyimpan data ini? Oke, kita klik browse. Kita simpannya di data C di perflox ya. Ini perflox. Perflox sini, klik OK. Terus kita klik OK sudah. Kita klik next. Kita klik finish. Terus kita expand user define-nya. Select memory logs, right click data kolektornya, terus kita select properties. Setelah itu kita change the log format field-nya to comma separated ini ya, dari binary ke comma separated. Terus kita klik file tab-nya. Terus what is the full path name of file example ini ya, full path-nya. Bisa copy, oke. Baca ini ada di folder C, namanya perflox, di folder dia ada di OSC, di folder perflox dan lain sebagainya ini. Oke, klik OK. Select the memory logs icon in the left pane of the performance monitor window. Klik the green arrow. Ini ya, mana? Ini kita klik. Kita klik the green arrow. Oke, dan apa yang terjadi? Ini ada tanda green juga, icon start yang green di sini. Oke, to force the computer to use some of the available memory, open and close a browser. Oke, kita open browser Microsoft, terus kita close. Terus kita klik the black square. Oke, what change do you notice for the memory logs icon? Oke, tandanya sudah menghilang. Oke, the green tanda, oke, the green arrow berarti tanda yang
tanda arrow di box sudah hilang dari icon. Oke, next. Terus kita diminta untuk klik start pada komputer. Terus kita buka yang drive C. Kita buka yang drive C. Oke. Drive C. Kita cek yang per vlog. Kita continue. Ini tadi continue. Terus double klik yang data kolektornya. Oke, di sini kita terbuka di Excel ya teman-teman. Oke. If profit oke, ini sudah semua. Karena ini di Notepad, tapi saya hanya buka di Excel, sebenarnya sama aja. Terus nanti yang diminta adalah pertanyaannya, what does the column farthest to the right show? Oke, ini ya, available my batch ini. Nah, ini ada ya, available my batch. Jadi sini harusnya copy aja. Available MB batch. Oke, close the data collector. Dan save. Oke, kita close saja. Terus kita udah di performance monitor lagi. Kita right click monitor logs, kita delete. Yes, kita delete. Terus kita masuk ke monitor, delete sudah ya. Terus kita open C-nya tadi. Kita open yang Perflux tadi. Di sini kita open yang Perflux. Terus ini kita delete. Oke. Close all open windows. Oke. Itulah teman-teman penjelasan dari part terakhir, yaitu part kelima di lab yang kelima, yaitu lab Monitor and Manage System Resources in Windows pada modul yang pertama tentang operating system. Apabila saya ada kekurangan dalam perkataan, penjelasan, saya mohon maaf. Saya Nicholas Heva Sitanggang, pamit undur diri. See you pada modul selanjutnya. Dadah guys. See you. Goodbye.